Kesimpulan, haji berarti sengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat dan yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridho Allah. Umar ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersayu antara Safa dan Marwah, dan mencukur dan menggunting rambut. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Di samping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum perintah haji atau umroh terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Untuk dapat menjalankan ibadah haji dan umroh harus memenuhi syarat rukun dan wajib haji atau umroh. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke WhatsApp grup. Dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam presentasi tadi, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Latifatul Umami, NIM 24268. Saya Mida Suryani, NIM 24276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Aiman Puru, NIM 2420102. Saya Inasa Marolida, NIM 24253. Pembahasan Bab 2. Bab 2 pembahasan A. Pengertian haji dan umroh. 1. Haji. Secara bahasa, kata haji bermakna al-hafsu, yang artinya menjaga untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. 2. Umroh. Secara makna bahasa, kata umroh berarti asyarah, yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Sedangkan secara istilah, kata umroh dalam bahasa fikih didefinisikan oleh jumhur ulama sebagai tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah dengan berihram. B. Tujuan dan dasar hukum hubungan haji dan umroh. Tujuan pelaksanaan haji dan umroh. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189, mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebijakan memasuki rumah di belakangnya. Akan tetapi, kebijakan itu ialah kebijakan orang yang berdakwah, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 2. Dasar hukum pelaksanaan haji dan umroh. Mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib yaitu karena memenuhi rukun iman karena memenuhi rukun Islam, dan apabila kita nazar, yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajiblah melaksanakannya. Yang ketiga, hubungan haji dan umroh. Dalam ibadah haji sebenarnya mengandung dua macam ibadah yang berhubungan, yaitu haji dan umroh. Haji bisa dikatakan orang haji besar, dan umroh bisa dikatakan orang yang berhaji kecil. Dalam Al-Quran diperintahkan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Dapat dikerjakan sebagai berikut. A. Haji tamatun, yaitu lebih utama mengerjakan umroh
hingga selesai. Kemudian pada waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah melakukan ibadah haji. Yang B, haji kiram, umroh dan haji dikerjakan menjadi satu atau sekalian. Yang ketiga, haji ifrad pada Syawal tanggal 12-13 hanya melaksanakan haji saja, sedangkan umroh dilakukan sebelum bulan Syawal atau setelah selesai mengerjakan haji dalam tahun ini juga. Saya Fatihah Munfuru akan membacakan poin E, yaitu hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. 1. Meningkatkan kedisiplinan ketika di tanah suci Mekah dan Madinah. Seluruh umat yang melaksanakan ibadah haji dan umroh harus terbiasa untuk disiplin ketika melaksanakan ritual haji maupun sholat. Pola disiplin ini diharapkan bisa terus berkelanjutan meski waktu pelaksanaan ibadah sudah selesai. 2. Meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Orang yang merasa banyak dosa sering merasa putus asa. Namun Allah menjanjikan dan menghapus segala dosa yang kita miliki ketika kita mau melaksanakan ibadah secara tulus dan ikhlas. Hal ini akan mendorong kita untuk lebih taat menjalankan jenis ibadah yang lain selain ibadah haji dan umroh. 3. Memunculnya sifat sabar ketika melaksanakan ritual ibadah haji dan umroh. Tentu banyak cobaan dan godaan muncul. Banyak umat Islam dari berbagai negara yang berkumpul di satu tempat. Hal ini akan menimbulkan masalah berkenaan dengan fasilitas yang harus digunakan bersama karena jumlahnya yang terbatas. Di sini sifat sabar harus dikedepankan. Karena sifat egois dan mementingkan diri sendiri akan mengurangi nilai ibadah yang sedang dikerjakan. 4. Melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Dengan berkumpulnya banyak umat dari berbagai negara atau daerah akan menimbulkan rasa persatuan umat yang tinggi tanpa membedakan golongan, ras, dan lain-lain. Perbedaan yang ada tersebut tidak perlu menimbulkan perpecahan, namun justru akan membuat ikatan persaudaraan sesama umat muslim seluruh dunia makin kuat. Kemudian C. Syarat-syarat wajib, rukun wajib, sunnah haji dan umroh. Yang pertama, syarat-syarat wajib haji dan umroh, yaitu orang-orang yang berkewajiban menjalankan haji dan umroh hanyalah yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu. Kemudian yang kedua, rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram. Ihram merupakan berpakaian ihram dengan niat ihram haji. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukuf merupakan berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul merupakan membuka ihram dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Kemudian yang ketiga, wajib haji. Yang pertama, ihram harus dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, batas-batas tempat dan waktu itu dinamakan miqat. Yang ketiga, bermalam di Musdalifah, yakni sepulangnya dari Arafah ke Mina. Yang keempat, bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. Yang kelima, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar jumroh ketiga-tiganya pada hari-hari tasyrik. Yang keenam, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau terlarang karena ihram. 4. Sunnah haji. Sunnah haji yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mandi untuk ihram. Yang kedua, salat sunnah ihram 2 rakaat. Yang ketiga, tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Yang keempat, membaca talbiyah. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keenam, bermalam di Arafah pada siang dan malam. Yang ketujuh, berhenti di Masy'aril Haram pada hari nahar atau 10 Dzulhijjah.
Yang ke-8, berpakaian ihram yang serba putih. 5. Rukun dan wajib umroh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihram dengan niatnya. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang kelima, tertib. Kemudian, adapun wajib umroh ada 2 perkara, yaitu yang pertama, ihram dari miqat, dan yang kedua, meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. D. Macam-macam haji dan apa saja hal yang dilarang saat melaksanakan ibadah haji. Berikut merupakan beberapa macam haji antara lain. 1. Haji ifrad. Haji ifrad merupakan haji yang dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan umroh. Kata ifrad sendiri bermakna menjadikan sesuatu itu sendirian atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Sederhananya, orang yang berhaji ifrad ialah orang yang menyelesaikannya ibadah haji terlebih dahulu kemudian bisa melakukan umroh. Adapun rincian pelaksanaan haji ifrad diantaranya ialah ihram dari miqat untuk melaksanakan haji, ihram lagi dari miqat untuk melaksanakan umroh, tidak membayar dam, dan tidak disunahkan tawaf kudum. 2. Haji kiran. Haji kiran merupakan ibadah haji yang menggabungkan niat haji dan umroh sekaligus. Pelaksanaan ibadah ini dikerjakan pada bulan-bulan haji. Pelaksanaan tawaf, sa'i, dan tahallul untuk haji dan umroh hanya dilaksanakan 1 kali atau sekaligus. Jamaah yang ingin melaksanakan haji kiron dikenakan dam atau denda menyembelih seekor kambing. Namun jika tidak mampu, jamaah dapat menggantinya dengan puasa selama 10 hari. Selain itu, bagi jamaah yang memilih haji kiran juga disunahkan untuk melaksanakan tawaf kudum saat tiba di Mekah. 3. Haji tamatu. Haji tamatu menjadi salah satu jenis haji yang sering dilaksanakan jamaah dari Indonesia. Adapun pelaksanaan ibadah ini dilakukan setelah selesai melakukan umroh. Jenis haji lebih mudah dibandingkan dengan haji ifrad dan kiran. Sebab setelah selesai tawaf dan sa'i umroh, jamaah bisa langsung tahallul agar terbebas dari larangan sesama ihram. Jamaah haji yang memilih haji tamatu juga berkewajiban untuk membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Namun jika tidak mampu, jamaah harus menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, yaitu dikerjakan 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Hal-hal yang dilarang saat melaksanakan haji. A. Memakai pakaian yang berjahit menutup kepala bagi laki-laki dan muka bagi perempuan. Menyisir rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, membunuh binatang buruan, melakukan akad nikah, bersetubuh, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nunu Hidayati, MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, sudah memberi kesempatan kelompok 12 untuk presentasi hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saiful Ma'arif, NIM 24284 sebagai moderator.